Yang ketiga, syarat nikah itu adalah perempuannya tidak dalam keadaan iddah. Jadi setiap perempuan yang berpisah dengan suaminya, apakah berpisahnya dijatuhi talak atau karena kematian, haram, tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain kalau masih dalam keadaan iddah. Nah, oleh karena itu kita harus tahu apa itu iddah dan berapa banyaknya iddah itu. Iddah adalah waktul intidharil mar'ah ba'dal firaqi min zawjiha, yaitu masa tunggu seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya. Apakah pisahnya itu karena kematian suaminya atau pisahnya karena dijatuhi talak oleh suaminya. Nah, menurut Al-Quran, iddah perempuan itu jumlahnya ada 4. Pertama, iddah perempuan yang masih normal haidnya. Nah, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang dijatuhi talak oleh suaminya, tetapi perempuan itu masih normal haidnya, maka iddahnya adalah 3 kali sucian atau 3 quru. Nah, yang dimaksud dengan salah satu quru di sini adalah 3 kali sucian. Ketika seorang perempuan dijatuhi talak oleh suaminya, perempuan itu dalam keadaan suci, itu masuk hitungan pertama. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fatallikuhunna li'iddatihinna." Wahai Nabi, apabila engkau mentalak istrimu dalam keadaan suci, perhitungkan kesucian itu sebagai bagian daripada iddah. Nah, dalam ayat itu dikatakan bahwa seorang perempuan yang sedang haid haram dijatuhi tolak oleh suaminya. Ini berdasarkan sebuah hadis tentang Ibnu Umar yang telah mencerai istrinya dalam keadaan haid. Dipanggil oleh Rasul, kata Rasul, "Umar, murhu fal yuraji." Umar diperintahkan oleh Rasul itu kepada anaknya agar anak itu merujuk kembali istri yang jatuh talak dalam keadaan haid. Jadi salah satu quru ini, kalau seorang perempuan itu dicerai dalam keadaan suci, itu masuk suci pertama. Umpama 10 hari kesuciannya haid diperhitungkan umpama 1 minggu, karena haid itu biasanya 6 atau 7 hari, paling lama 15 hari. Tadi 10 hari dengan 7 hari, 17 hari. Selesai haid, datang suci kedua. Masa sucinya kurang lebih 23 hari. 17 dan 23 itu 40 hari. Lalu haid lagi seminggu. Itu 40 dan 7, 47 hari. Dalam hitungan 40 hari itulah dia ke-48 harinya boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat pendapat Imam Abu Hanifah, salah satu quru itu adalah 3 kali haid. Ini berarti setelah jatuh talak, haid dulu 1 kali, suci, haid kedua, suci, di haid ketiga itulah
Menurut Imam Abu Hanifah boleh seorang perempuan menikahi laki-laki lain. Yang kedua, iddahnya perempuan yang al-ya'isah minal haid, sudah putus masa haidnya atau masa menopause atau datang masa menopause. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wallahi ya'isna minal mahid in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin." Perempuan-perempuan yang sudah putus masa haidnya atau masa datang masa menopause, atau perempuan dalam wallahi lam ya'isna yang belum haid, kecil-kecil sudah menikah, ketika ditolak oleh suaminya dia belum haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Kalau sudah 2 bulan dari perceraian dengan suaminya menikah lagi, itu tidak sah, karena perempuan itu masih dalam keadaan iddah. Jadi perempuan boleh menikah lagi dengan laki-laki lain kalau iddahnya sudah selesai. Yang ketiga, iddatul hamli, iddahnya perempuan yang hamil. Ini firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil masa tunggunya untuk menikah dengan laki-laki lain sampai melahirkan anaknya. Ini yang paling enak. Seorang perempuan hamil malam tadi dijatuhi talak oleh suaminya, paginya dia melahirkan, maka besok lusanya dia bisa menikah lagi dengan laki-laki lain, tapi tidurnya nanti setelah suci. Sebab firman Allah Al-Quran, وَيَسْأَلُونَكَ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Mereka datang kepada Muhammad bertanya tentang haid. Itu. Katakan pada mereka bahwa haid itu adalah biang penyakit. Qul huwa adza. Katakan Muhammad, haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wajib kamu menjauhi perempuan-perempuan yang sedang haid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila istrimu itu dalam keadaan suci, tidak haid, boleh kamu datangi sekehendak kamu atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, yang paling celaka adalah perempuan setelah melahirkan itu dijatuhi talak oleh suaminya. Padahal perempuan itu masih dalam keadaan normal haidnya. Maka itu menunggu sampai haid 3 kali sucian. Berdasarkan firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Sampai hati seorang laki-laki mentalak istrinya setelah melahirkan anak. Yang terakhir, iddah perempuan itu adalah iddah wafat. Berapa lama perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya? Allah berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur. Perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, mereka menunggu iddahnya itu sampai 4 bulan. Bahkan kali 4 bulan 10 hari. Nah, perempuan-perempuan yang sudah selesai masa iddahnya itu boleh dipersunting oleh laki-laki lain.
Makanya persyaratan pernikahan yang ketiga setelah itu calon pengantin laki dan perempuannya harus muslim. Itu yang kedua, perempuannya bukan muhrimat. Yang ketiga, perempuannya tidak dalam keadaan iddah kalau ya berupa janda. Ya kalau gadis tak usah pakai idah-idahan karena mereka tidak punya iddah. Yang keempat, persyaratan pernikahan itu perempuannya tidak bersuami. Maka perempuan-perempuan yang punya suami haram menikah. Di dalam Islam itu tidak ada poliandri. Yang diperbolehkan adalah poligami. Seorang laki-laki bisa beristri lebih daripada satu. Perempuan haram tidak boleh punya suami lebih daripada satu. Ini secara logika dapat dimengerti. Kalau perempuan suaminya 4, ketika nanti punya anak siapa? Bingung kan? Umpama tes darah. Kalau suaminya umpama itu AB-nya ada 2, yang O-nya ada 2, anaknya yang itu O umpama. Bingung kan? Makanya diharamkan perempuan berpoliandri. Allah berfirman, "Wankihul ayyama minkum." Menikahilah kamu dengan perempuan-perempuan yang tidak bersuami. Yang kelima, persyaratan pernikahan itu harus ada mahar. Kalau tidak ada mahar, tidak sah pernikahan. Banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa pernikahan itu wajib dengan mahar. Dengan mahar itulah perempuan-perempuan bisa dinikahi oleh seorang laki-laki. Yang keenam, persyaratan pernikahan itu bagi laki-laki bukan pernikahan yang kelima. Laki-laki boleh menikah hanya pernikahan 1, pernikahan 2, pernikahan 3, pernikahan 4. Pernikahan kelima dan seterusnya haram, tidak boleh. Tidak sah, berarti zina. Mengapa seperti itu? Dahulu ada sahabat Nabi yang masuk Islam, ternyata istrinya 15 orang. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, itu Gilan bin Fulan telah masuk Islam. Dia punya istri 15 orang. Kata Nabi, panggil ke sini." Setelah dipanggil, "Gilan, apakah benar kamu punya istri 15 orang?" "Benar ya Rasulullah." Kata Nabi, "Amsik alaika arba'an wa farik sairahun." Itu. Tahan 4 orang, pilih kamu 4 orang untuk tetap menjadi istrimu, sisanya kamu cerai. Memang dalam Quran Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Menikahlah kamu dengan perempuan yang kamu sukai, yaitu 2, 3, atau 4 orang. Tapi jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kamu wajib menikahi seorang perempuan saja. Yang terakhir, yang 7, persyaratan pernikahan itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithatu lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati." Ini perempuan penzina haram nikah dengan laki-laki yang baik. Itu. Laki-laki yang baik
haram menikahi dengan perempuan penjinah, perempuan yang kotor, yang penjinah untuk penjinah lagi, laki-laki penjinah untuk penjinah perempuan. Itu perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Dalam ayat itu Allah memberikan gambaran, peringatan bahwa seorang muslim yang baik menikahi perempuan harus muhsanah, terjaga dari perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu dalam Al-Quran Allah berfirman, itu ya, Allah berfirman bagaimana perbuatan zina itu adalah wasaat sabila, jalan yang terburuk yang ditempuh manusia. Nah, harus muhsanat, wal muhsanatu minan nisa'i, harus muhsanat. Makanya ketika seorang yang tidak pernah melakukan zina karena dia berprinsip zina itu haram, wala taqrabu zina melakukan itu, innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan keji yang sangat terkutuk dan seburuk jalan yang ditempuh manusia. Jadi penjinah boleh menikah lagi dengan penjinah yang lain, tapi laki-laki yang baik. Menurut ayat tersebut diharamkan menikah dengan perempuan zina. Nah, zina ini begitu dahsyat azab dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Hamba-hamba Allah tidak pernah melakukan zina. Barang siapa yang melakukan zina, dia jatuh kepada dosa yang besar, masuk ke dalam api neraka dengan kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Untuk ada ayat selanjutnya, illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu semua kesalahannya akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Asal tobatnya tobat nasuha, bukan tobat seperti makan sambal. Tahu sambal itu pedas, ayo dicoba lagi, dicoba lagi. 7 macam syarat ini, syarat pernikahan itu wajib dipenuhi oleh orang Islam. Nah, di samping syarat pernikahan itu, rukun-rukun nikah juga harus terpenuhi. Ada pengantin pria, pengantin perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, dan ijab kabul. Nah, di dalam ijab kabul Allah memberikan tuntunan dan tuntunan dan pelajaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, falamma qadha zaidun minha wataran, itu zawwajnakaha. Dalam segat nikah itu seharusnya laki-laki menikahi perempuan, bukan perempuan menikahi laki-laki. Lihat itu surat yang tadi, falamma qadha zaidun minha wataran zawwajnakaha, laki-laki pada perempuan. Nah, sesuai dengan sunnah Rasul, Rasulullah telah menikahkan seorang perempuan pada laki-laki dengan mas kawin mahar Al-Quran. Rasul mengatakan dalam segat nikahnya, itu ankahtuka ha bima ma'aka min Al-Quran. Aku nikahkan engkau pada perempuan itu dengan mas kawin hafalan Al-Quran. Jadi kalau umpama kita melakukan segat nikah di luar itu, berarti kita tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Makanya Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassak bihima kitabillah wa sunnati rasul. Aku tinggalkan 2 macam untuk kamu, yaitu Quran dan Sunnah. Kamu tidak akan tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah.
Rasul pernah ditanya memang di dalam kitab Majalis Saniyah, ya Rasulullah, pada siapakah Fatimah menikah? Dengan Ali. Itu bukan segat ijab kabul, bukan. Itu hanya kalimat khobariyah. Itu segat ijab kabul harus seperti Al-Quran, zawajnakaha. Kemudian dalam hadis, ankahtuka bima makamal Al-Quran. Mudah-mudahan video ini bisa membantu, ya, memberikan kecerdasan atau pencerahan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.